Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Pada kesempatan kali ini Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi kelas 5 tema 1 sub tema 3 pembelajaran 1 KD 3.1, yaitu tentang menentukan ide pokok dalam teks lisan dan tulis. Sebelum Bapak menyampaikan materi, Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, diantaranya dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan dengan percaya diri. Kemudian yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf dengan penuh tanggung jawab. Marilah kita masuk ke dalam materi tentang ide pokok. Sebelum kita mencari atau bagaimana langkah-langkah menentukan atau mencari letak ide pokok itu, kita terlebih dahulu mempelajari tentang pengertian ide pokok itu sendiri. Apa ide pokok? Ide pokok itu adalah suatu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Ide pokok biasa juga disebut dengan gagasan utama atau gagasan pokok. Ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kemudian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat satu ide pokok. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat pengembang yang lainnya. Kalimat pengembang biasanya disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain dari kalimat utama adalah kalimat topik. Kemudian pengertian kalimat penjelas. Apa sih kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan suatu kalimat utama. Baik anak-anak, langsung saja kita ke materi tentang menentukan di mana letak ide pokok, ya, menentukan di mana letak ide pokok itu atau pikiran utama itu berada. Agar lebih jelasnya, Bapak akan memberikan contoh dalam suatu paragraf. Yang pertama, contoh Bapak yang akan sampaikan adalah contoh paragraf deduktif. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang kalimat utamanya itu terletak di awal paragraf. Ingat, paragraf deduktif itu adalah kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kemudian setelah kalimat utama barulah diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas. Contoh seperti ini. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ketika ia memiliki ilmu, maka dia akan diuji ilmu tersebut sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Ketika seseorang mempunyai harta, maka dia akan diuji sejauh mana ia mampu mendistribusikan hartanya kepada orang lain. Baik, kira-kira di mana letak kalimat utamanya? Baik, kalimat utamanya adalah seseorang diuji dengan apa yang ia miliki. Kemudian di dalam kalimat utama terdapat sebuah ide pokok. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah ujian untuk seseorang. Atau bisa juga ujian untuk seorang manusia. Inilah cara menentukan ide pokok. Bapak akan menjelaskan lagi di paragraf yang lain. Baik. Paragraf selanjutnya, kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup yang tidak baik, pola makan yang tidak teratur, merokok, dan lain-lain. Setiap manusia berisiko untuk terkena penyakit kanker. Karena di dalam setiap tubuh manusia terdapat sel kanker pasif yang sewaktu-waktu bisa menjadi aktif akibat dari penurunan antibodi yang disebabkan oleh gaya hidup yang tidak baik. Baik anak-anak, dari paragraf tersebut
Di mana atau apa kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya adalah kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Karena paragraf ini merupakan paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kemudian apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah kanker masih menjadi pembunuh nomor 1 di Indonesia. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga tentang contoh yang kedua, yaitu paragraf induktif. Apa paragraf induktif? Paragraf induktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian kalimat penjelasnya berarti berada di awal paragraf. Kalimat penjelas dahulu, kemudian yang terakhir adalah kalimat utamanya. Langsung saja Bapak berikan contoh untuk paragrafnya. Kita baca sama-sama. Ini adalah pelajaran yang mesti diketahui setiap orang tua. Doa mereka sungguh ajaib jika itu ditujukan pada anak-anak mereka. Jika orang tua ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan baik, maka doakanlah mereka, karena doa orang tua adalah doa yang mudah diijabah. Jika orang tua mendoakan jelek pada anaknya, maka itu pun akan terkabulkan. Jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Nah, kira-kira dari paragraf tersebut apa kalimat utamanya? Iya, kalimat utamanya adalah jadi orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Karena paragraf tersebut merupakan paragraf induktif yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Kemudian kita bisa menentukan ide pokoknya. Ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Apa ide pokoknya? Ide pokoknya adalah hati-hati dalam mendoakan anak. Oke. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan juga di dalam paragraf yang lain. Kita baca sama-sama lagi. Pada waktu anak didik memasuki pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis bukanlah merupakan halangan baginya untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerah. Setelah anak didik meninggalkan kelas, ia kembali mempergunakan bahasa daerah dengan teman-temannya maupun orang tuanya. Ia merasa lebih intim dengan bahasa daerah. Jam sekolah hanya berlangsung selama beberapa jam, baik waktu istirahat ataupun di antara jam-jam pelajaran. Unsur-unsur bahasa daerah tetap digunakan. Ditambah lagi jika sekolah itu bersifat homogen dan gurunya pun penutur asli bahasa daerah itu. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju. Baik anak-anak, apa kira-kira kalimat utama dari paragraf tersebut? Iya, kalimat utamanya adalah faktor-faktor inilah yang menyebabkan pengetahuan si anak terhadap bahasa daerahnya akan tetap maju. Kemudian ide pokoknya apa? Ide pokoknya adalah faktor yang menyebabkan pengetahuan anak terhadap bahasa daerahnya. Baik, kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan ini adalah ide pokok itu adalah suatu permasalahan, suatu masalah yang utama yang dibahas di dalam suatu paragraf. Jadi pokok permasalahan yang dibahas dalam suatu paragraf. Kemudian ide pokok itu terletak pada kalimat utama. Itulah kuncinya dalam menentukan ide pokok. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Bapak tentang ide pokok. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang telah Bapak sampaikan ini. Tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.